Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Gabriel Louis. Sekarang saya akan menceritakan kisah mengenai tokoh Abigail. Tapi sebelum itu, coba kalian dengarkan cerita ini sambil memahami sebenarnya apa yang dapat membuat kita mencelakai diri sendiri. Ada dua tokoh yang ingin aku perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Nabal. Dia adalah orang yang sangat kaya, dia punya 1000 ekor kambing dan 3000 ekor domba. Dia mempunyai sifat yang sangat kasar dan jahat. Lalu tokoh yang kedua adalah Abigail, istrinya Nabal. Abigail adalah wanita yang berkarakter baik, bijaksana, dan juga cantik. Sifat mereka saling bertolak belakang. Jadi begini kisahnya. Daud bertemu dengan Nabal dan Abigail saat pergi ke Gurun Paran. Daud bersama 600 orangnya tinggal di sana. Dan posisi mereka tinggal itu seperti pagar tembok yang mengelilingi kambing domba milik Nabal. Jadi secara tidak langsung mereka juga menjaga ladangnya Nabal. Pada saat itu adalah musim pengguntingan bulu domba. Dan Nabal ini ceritanya lagi menggunting bulu-bulu dombanya. Lalu ketika Daud mendengar bahwa Nabal sedang melakukan pengguntingan bulu domba, Daud menyuruh 10 orang untuk menemui Nabal dan meminta tolong. 10 orang itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Daud. Mereka meminta tolong secara baik dan sopan. Tapi bagi kacang lupa kulitnya, Nabal sama sekali tidak ingin membantu mereka, malah mencaci maki mereka. Lalu tentu saja ke-10 orang ini menyampaikan hal ini kepada Daud. Dan ketika hal ini disampaikan kepada Daud, tentu saja dia sangat murka. Dia berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan." Daud pun langsung menyiapkan 400 orang bersama senjatanya untuk membunuh Nabal dan membantai seisi keluarganya. Sebenarnya dalam hal ini perbuatan Daud pun tidak dapat dibenarkan, karena ia main hakim sendiri dan lebih mendengarkan amarahnya. Nah, di samping itu, Abigail mengetahui cerita ini dari salah seorang bujangnya. Abigail tahu pasti Daud sangat amat marah terhadap Nabal. Jadi, Abigail menyiapkan 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, dan 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Semua itu ditaruh di atas keledai oleh Abigail. Dalam situasi yang menekan sekalipun, Abigail dapat berpikir cerdas ya. Ia berjalan bersama bujangnya untuk menemui Daud, tetapi ia tidak memberitahu Nabal. Di tengah jalan, Abigail bertemu dengan Daud yang sedang murka. Abigail segera turun dari atas keledainya dan sujud menyembah di depan Daud. Abigail meminta ampun atas perbuatan suaminya yang dursila itu. Nah, bayangkan Daud yang emosinya sedang memuncak, menerima mohon maaf seperti itu, murkanya menjadi hilang dan ia tidak jadi membunuh Nabal. Abigail berhasil menyelamatkan seisi keluarganya dan menyelamatkan Daud dari perbuatan buruk. Perlu diingat, pada zaman itu wanita seringkali dipandang rendah dan dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, sikap yang dilakukan oleh Abigail dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Menurut saya, Abigail memiliki karakter yang dewasa dan bijaksana dalam mengatasi suatu masalah. Ia bahkan meminta maaf daripada suatu yang bukan kesalahan dia. Akhir cerita, tidak lama setelah kejadian itu, Tuhan menghukum Nabal dan ia meninggal. Abigail pun menjadi salah satu istri Daud. Dan dari sini kita dapat belajar banyak dari tokoh Abigail. Sosok yang bukan hanya cantik, tapi juga bijaksana. Maka dari itu cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi.